Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita telah kembali berada di bulan Ramadan yang mubarak. Dan kita kembali dapat menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Puasa seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk supaya kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Artinya kita tidak cukup hanya menjadi seorang mukmin saja. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang akhirnya supaya kita menjadi la'allakum tattaqun, artinya menjadi orang muttaqin. Kita tidak cukup menjadi mukminin, tidak juga cukup menjadi muslimin, tapi juga harus menjadi muttaqin. Apalagi kita jangan sampai menjadi orang yang musingin, ya. Mukminin, muslimin, muttaqin, jangan yang musingin. Kenapa kita harus menjadi orang yang muttaqin? Karena orang yang muttaqin itu adalah yang tertinggi kedudukannya menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sebelumnya Allah mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Hai manusia, saya jadikan kamu itu dari satu laki-laki dan satu perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Artinya kemuliaan itu bukan karena keturunan, karena keturunan itu semua kita dari manusia yang sama, dari satu laki-laki dan satu perempuan, yaitu Nabi Adam, Nabi Hawa. Kemanapun dia nasabnya, ujungnya kepada kedua orang itu. Begitu juga dari suku manapun kita berasal, ujungnya juga tetap dari yang kedua orang itu. Oleh karena itu, suku, ras, keturunan, bahkan harta, kedudukan, semuanya tidak bisa dijadikan ukuran kemuliaan di sisi Allah, melainkan ketakwaannya. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Orang-orang yang imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Apa hubungannya dengan puasa? Puasa itu intinya adalah imsak, menahan diri. Orang yang bisa menjalankan perintah Allah dengan baik, meninggalkan larangan dengan baik, pada hakikatnya adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Menguasai diri dari pengaruh hawa nafsu, yang ingin melanggar, yang ingin tidak menjalankan perintah Allah. Karena itu, melalui puasa kita dilatih, dididik, ditempa selama 1 bulan untuk bisa mengendalikan diri kita. Kenapa? Karena musuh utama kita yang menyebabkan kita melanggar itu adalah nafsu itu. A'da aduwika nafsuka alladhi baina jambaika.
Musuhmu yang paling besar adalah nafsumu yang ada di dalam dirimu. Oleh karena itu kalau kita ingin berdekat kepada Allah, kata orang-orang yang saleh, mereka mengatakan, ij'alir rihlataka ilallah, jadikan perjalananmu menuju Allah dakhila nafsik, di dalam dirimu itu, yaitu nafsumu itu. La min baladika ilal baitil haram, bukan perjalanan dari tanah airmu ke baitul haram. Artinya bukan kita dengan pergi ke Mekah, umrah maupun haji, tetapi kita bisa mendekat kepada Allah itu adalah karena kita mampu mengendalikan dalam diri kita sendiri. Ini tidak berarti kita tidak penting umrah, tidak penting haji, tetapi apabila kendali dalam diri kita tidak bisa kita kuasai, kita kendalikan, maka walaupun kita berkali-kali umrah, walaupun berkali-kali haji, artinya kita belum bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita jadikan puasa ini puasa yang dapat menghantarkan kita menjadi orang yang muttaqin. Karena memang amal yang diterima oleh Allah adalah amalnya orang muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahwasanya amal yang diterima oleh Allah itu adalah amalnya orang yang muttaqin. Karena itu para ulama rabbaniyin, orang salihin, itu selalu dia merasa khawatir kalau mengerjakan amal-amal kebaikan itu. Itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ya'tuna ma'atu walladzina ya'tuna ma'atu wa qulubuhum wajilah. Mereka orang-orang yang kalau mendatangkan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka senantiasa takut. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah orang yang disebut dalam Al-Quran itu orang yang mereka yang meminum khamar, mereka yang berzina, mereka yang mencuri, sehingga mereka ketika dia melakukan ibadah itu takut. Nabi bilanglah, ya banata Abi Bakrin, tidak, dia bukan orang seperti itu. Walakinnahu yusalli, dia salat, wa yasumu, dia puasa, wa yatasaddaqu, dia bersedekah. Cuman mereka ini adalah orang-orang yang takut, hatinya tetap takut. Takut apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap menangis walaupun dia mengerjakan. Pertama, takut kalau tidak diterima, atau takut kalau tidak istiqamah, terus menjalankan. Karena innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Barangkali itu dulu sementara, sampai ketemu pada episode yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.